Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran matematika untuk pertemuan yang kedua. Ini tentang bentuk akar. Kita langsung saja ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentuk yang kedua untuk materi bab pertama itu adalah bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak terulang. Itu. Nah, ada yang pertama itu menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Contoh. Yang pertama akar 32. Cari bilangan yang bisa dikuadratkan. Bilangan kuadrat ini contohnya misalkan 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Nah, bilangan kuadrat ini yang 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Itu harus hafal, karena kalau tidak hafal itu susah untuk menyederhanakan bentuk akar. Kembali lagi ke contoh. Akar 32, sini yang mendekati. 1, 4, kecilan. 9, masih kecil. 16, nah ada kemungkinan 16. Setelah 16, 25, nggak mungkin. 16 kali 2. Akar dari 16 adalah 4, kemudian akar 2-nya tulis gitu. Berikutnya akar 125. Akar 125. Itu cari bilangan yang tadi 1, 4, 9, 16, 25. Biasanya kalau yang endingnya angka 5 pasti angka kuadratnya juga 5. 25 kali berapa yang hasilnya 125? Itu 25 kali 5. Akar dari 25 itu adalah 5. Kemudian akar 5-nya tulis. Itu. Nah, contoh yang ketiga ini agak berbeda. Ada pangkat 3, akar 3-nya. Kalau tadi di sini nggak ada angkanya, tapi ini artinya akar 2. Bilangan kuadrat. Nah, kalau yang ini itu akar 3. Sehingga kalau tadi dicarinya bilangan-bilangan kuadrat, kalau sekarang itu bilangan yang pangkat 3. Pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1 atau 1. Kalau 2 berarti 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Berarti bilangan 1, 8, 27. Nah, itu berarti pangkat 3. Nah, yang mendekati dari 81 itu adalah 27. 27 dipisah. Akar 3 dari 27 kali akar 3 dari 3. Akar 3 dari 27 tadi itu adalah 3, kemudian akar 3 akar 3-nya ditulis lagi gitu. Jadi harus hafal bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 3-nya ya. Next, nah ada latihan di sini ada 3 soal, nanti silahkan kerjakan ya. Jika ada yang tidak bisa, boleh nanya. Harus nanya, wajib nanya. Yang nanya nanti dapat nilai lagi ya. Next, itu ada operasi bentuk akar. Yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Lihat di rumus. A akar C tambah B akar C. Yang dioperasikan itu hanya bilangan luarnya saja, bilangan bulatnya saja. Ditambah atau dikurangi. Yang harus diingat, yang harus diperhatikan itu adalah akarnya harus sama. Akarnya harus sama. Ini akar C, ini juga akar C, maka hasilnya juga akar C.
Ini juga sama, ini akar C, hasilnya akar C. Kalau misalkan ada soal yang menjebak, pengurangan, penjumlahan, tapi akarnya berbeda, itu jangan dikerjakan, berarti tidak bisa dioperasikan. Contoh, 4 akar 3 tambah 6 akar 3 kurangi 5 akar 3. Akarnya sama kan? 3, 3, 3. Tinggal dijumlahkan, dikurangi bilangan yang di luar akarnya. 4 tambah 6, 10 kurangi 5 jadi 5. Maka hasil akhirnya 5 akar 3. Gitu. Itu untuk penjumlahan pengurangan bentuk akar. Nah, sekarang perkaliannya. Jika ada A kali B akar C, maka yang dikalikannya itu hanya si A kali B-nya saja. Contoh, 6 kali 3 akar 5. 6 kali 3, 18. Akar 5-nya tulis. Gitu. Yang kedua, rumus yang kedua. A akar B kali C akar D. Penyelesaiannya itu angka yang di luarnya A kali C, A kali C, kemudian B kali D. Itu jadi bilangan bulat kali bilangan bulat, kemudian akar kali akar. Contoh, 4 akar 3 kali 5 akar 7. Maka yang dikalikan itu si 4 dan si 5 kalikan, kemudian akar 3 dengan akar 7 kalikan. 4 kali 5 20, akar 3 kali akar 7 hasilnya akar 21 gitu. Nah, kalau yang bentuk seperti contoh yang ketiga, akar A kali akar B, itu misalkan akar 8 kali akar 4. Maka tinggal dikalikan. 8 kali 4 berapa? 32. Jadi hasilnya akar 32. Gitu. Itu ya untuk perkalian bentuk akar. Nah, sekarang pembagian bentuk akar atau disebut juga merasionalkan bentuk akar. Untuk rumus yang pertama itu ada A per akar B. Cara merasionalkannya itu dikalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya kan si akar B. Maka dikalikan dengan akar B juga. Gitu. Maka hasil akhirnya A akar B per B atau A per B akar B. Gitu. Yang kedua, jika ada akar A per akar B, ini bisa disatukan menjadi akar dari A per B. Yang ketiga, nah ini harus diperhatikan lagi. Jika, ingat baik-baik, jika di soalnya ini ditambah, maka dikalikannya itu ini dengan kurangi. Kebalikannya, jika di soalnya dikurangi, maka penyelesaiannya dikalikannya ini dengan ditambah. Gitu. Ingat ya, kalau ditambah nantinya dikalinya dikurangi, kalau dikurangi nanti dikalinya ditambah. Oke, contoh. Contoh yang pertama. 4 per akar 3 dirasionalkan. Tadi dikalikan dengan penyebutnya. Sini penyebutnya akar 3. Berarti dikalikan dengan akar 3 per akar 3. 4 kali akar 3 itu adalah 4 akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3. Itu kalau dijabarkan akar 3 kali akar 3 berapa sih? Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Dan akar 9 adalah 3 gitu. Jadi hasil akhirnya 4 per 3 akar 3 gitu. Contoh yang kedua. Akar 8 per akar 2. Tadi jika ada dua bilangan berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebutnya akar secara terpisah, itu bisa disatukan menjadi
akar dari 8 per 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Akar 4, 2. Tuh. Nomor 3. Nah, ini agak-agak panjang. Perhatikan baik-baik langkah demi langkahnya. Karena kalau matematika itu kalau dari awal nggak bisa, nanti kesananya bingung. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini tadi seperti yang Ibu bilang, kalau di soalnya ditambah, maka penyelesaiannya dikurang. Itu poin pertamanya. Berikutnya, cara mengalikannya. Ini barangkali ada yang belum bisa perkalian seperti ini. Itu dikalikan 1 per 1. Ini 2 akar 3. Dikali 3 dulu. Maka hasilnya 6 akar 3. 2 kali 3, 6. Akar 3-nya tulis lagi. Itu. 1-1. Nah, 2 kali akar 2 akar 3 kali akar kali 3-nya sudah. Berikutnya tinggal 2 akar 3 masih 2 akar 3. Cuman dikalinya si ini, si min akar 5. Hasilnya menjadi min 2 akar 15. 2 kali min 1, di sini ada nilainya 1, jadi min 2. Kemudian akar 3 kali akar 5 menjadi akar 15. Gitu. Satu-satu ya. Tuh yang merah pertama, kemudian yang hijau yang kedua gitu. Berikutnya yang bawahnya. Nah, ini juga sama. 3 kali 3 itu adalah 9. Kemudian akar 5 kali negatif akar 5 itu adalah negatif 5. Satu-satu gitu. Yang pertama 3 kali 3 itu adalah 9. Yang kedua positif akar 5 kali negatif akar 5 itu adalah negatif 5. Nah, baru dioperasikan. 9 kurangi 5, 4. Sehingga hasil akhir 1 per 4 kali 6 akar 3 kurangi 2 akar 15. Itu ya. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kalau masih belum mengerti, silahkan nanya ke Ibu, wajib. Oke? Next. Contoh yang keempat. Nah, tadi poin pentingnya harus diingat. Jika ininya dikurangi, maka penyelesaiannya ditambah. Tuh. Kemudian untuk menyelesaikannya juga sama, dikerjakan 1 per 1. Akar 5 kali akar 2 itu hasilnya akar 10. Kemudian masih akar 5, cuman dikalinya itu yang satunya. Dikali 3 akar 3. Hasilnya 3 akar 15. 3-nya dari mana? Dari sini, 3 sendirian. Kemudian akar 5 kali akar 3 jadi akar 15. Satu persatu ya. Yang merah dulu, baru yang hijau. Tuh. Nah, kemudian yang bawahnya sama. Akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian akar 3 negatif akar 3 kali negatif 3 kali positif 3 itu adalah negatif 9. Terakhir akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, negatif 3 kali
positif 3 adalah 9, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Itu ya, satu-satu pokoknya hiji-hiji. Nah, kalau sudah dihitung, tinggal 2 kurangi 9 kali 3. Hati-hati, pengurangan dengan perkalian lebih kuat mana? Perkalian kan? Ya, jadi kalikan heula. Kalikan heula 9 kali 3 yaitu negatif 27, 2 kurangi 27 jadi negatif 25 atau hasil akhir 1 per negatif 25 kali akar 10 tambah 3 akar 15. Ya, itu penjelasan dari Ibu. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, silahkan nanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mencapai segala sesuatunya. Jangan lelah untuk selalu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.